Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan kali ini, di awal tahun pembelajaran semester pertama di kelas 11, Ibu berkesempatan untuk memegang PJJ online usul fikih di kelas 11. Oleh karena itu, dengan semangat yang baru, kalian sudah berada di kelas yang baru, di level yang baru, yaitu di kelas 11. Harapannya semoga materi yang akan Ibu sampaikan ini bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat juga berkah di kemudian hari. Ya, memulai awal semester di kelas 11 ini, kita akan memasuki materi atau memasuki bab yang baru. Kita akan memulai atau memasuki pembahasan yang baru seperti yang sudah ada di layar kalian, yaitu al-adillatu asyar'iyyatu. Sebagaimana pada level kelas 10 itu kalian sudah membahas al-ahkam asyar'iyyah, yaitu tentang al-ahkam asyar'iyyah, yaitu hukum-hukum syar'i. Maka di kelas 11 ini kita akan membahas tentang al-adillatu asyar'iyyah, yaitu dalil-dalil syar'i. Sudah bisa kalian pahami ya, bukan garis besar, judul besarnya itu adalah dalil syar'i. Nah, ada yang perlu sedikit Ibu sampaikan. Jadi di masyarakat kita itu masih banyak yang menganggap bahwasannya kata dalil dengan mazhab itu sama gitu. Ada orang yang misalnya ya, masyarakat kita misalnya yang masyarakat mana bilang, ya kan kami ini mazhabnya ini loh gitu. Nah, jadi seolah berkata mazhabnya Syafi'i misalnya. Jadi menganggap dalilnya pakai dalil Imam Syafi'i, padahal sebenarnya antara dalil dengan mazhab itu berbeda. Insya Allah kalian sudah pada tahu ya dan paham tentang perbedaan kata dalil dan mazhab itu tersendiri. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, biasanya kan dari kemarin-kemarin pun ya, ketika kita mulai atau memasuki pembahasan yang baru, apa yang kita lakukan? Ya, kita harus berkenalan dulu, sama halnya seperti kalian misalnya gitu ya, ingin memahami seseorang, itu apa? Kita harus mengetahui dulu namanya siapa gitu kan, berkenalan dulu. Nanti kan kalau sudah berkenalan, maka kita bisa memahami isi hatinya. Nah, dalam hal ini kalian aplikasikan gitu ya di usul fikih, yaitu di bab al-adillah asyar'iyyah. Jadi kita akan berkenalan dulu atau memahami definisinya itu apa sih. Ta'riful adillah. Nah, pengertian dalil. Sebagaimana ini ya, kalau yang namanya definisi itu kan biasanya ada secara bahasa dan ada juga secara istilah ya di dalam yang ingin kita, di dalam ilmu-ilmu syariat yang ingin kita pahami. Nah, di sini untuk yang al-ma'na al-awal sama al-ma'na asani ini, dia lebih kepada makna secara lugatannya, secara bahasanya. Kata dalil ya, kata al-adillah, kata dalil ini berasal dari dalla ya dulu, yang akan menghasilkan kata dalil tadi itu. Nah, arti dari kata dalla ya dulu itu apa? Menunjukkan ya. Maka di sini untuk al-ma'na al-awal, al-mursyidul ladzi yadulluka 'ala tariqi.
Al-mursyidu alladzi yadulluka 'ala thariq, yaitu petunjuk yang memberikan petunjuk kepada kamu gitu ya, memberikan petunjuk untukmu kepada suatu jalan. Atau secara bahasa lainnya lagi itu ya, al-adillah atau dalil ini adalah al-mursyidu ilal matlub. Mursyid ini petunjuk, ilal matlub, kepada sesuatu yang dituju. Maka dari itu, kalau yang di buku yang kita kalian pelajari itu adalah petunjuk gitu ya, yang menunjukkanmu kepada suatu jalan gitu. Itu makna al-awal. Kemudian al-ma'na as-sani ma yustadallu bihi 'ala thariq kal 'alamat au nahwi dzalik. Nah, makna yang kedua juga ini secara bahasa bisa berarti sesuatu. Yustadalu yang menunjukkan, bihi dengannya, ala thariq kepada jalan, kal alamat seperti tanda gitu ya. Atau tadi itu sebenarnya secara simpelnya ya dala ya dulu itu menunjukkan. Nah, secara bahasanya itu tadi simpelnya adalah petunjuk kepada yang dituju gitu. Jadi memberikan petunjuk kepada suatu jalan misalnya. Nah, makanya di dalam bahasa Arab ya, rambu-rambu lalu lintas itu dinamakan sebagai dalil gitu. Tapi maksudnya kalau yang rambu-rambu lalu lintas itu adalah kata dalil yang bermakna umum, bukan dalil yang terdapat atau dalil yang digunakan di dalam memberikan hujah. Nah, tentunya apabila kita mengatakan Al-Qur'an itu dalil, nah, apa yang ingin kita tunjuk, apa yang ingin kita tuju gitu, apa yang ingin kita sampai di dalam Al-Qur'an ini. Maka dari itu yang dimaksud dengan perkataan misalnya atau contoh ketika mengatakan Al-Qur'an itu adalah dalil. Nah, makanya apa yang mau ditunjuk di dalam Al-Qur'an, apa yang mau dituju atau apa yang mau kita ingin sampainya tuh di Al-Qur'annya tentang apa gitu. Sedangkan kalau menurut istilahannya ya, istilah ini berarti secara karena kita di usul fikih, maka definisinya juga itu harus lebih merujuk ke usul fikih gitu ya, dari segi usul fikihnya. Mungkin berbeda lagi kata al-adillah di dalam di dalam fikih gitu. Nah, di sini secara istilahannya ya, mayumkinu at-tawassul bin nazar as-sahih, itu di buku kalian ya, atau di buku lain itu ada juga yang menuliskan mayustadallu bin nazari as-sahih fihi ila hukmi syar'i, atau ada tambahan juga sebenarnya di sini ila hukmin syar'iyyin amaliyyin ala sabilil qat'i awiz zanni. Nah, itu secara istilahannya. Apa sih secara istilahannya? Yaitu mayum genu at-tawassul, sesuatu yang mungkin bisa dituju, sesuatu yang mungkin bisa kita sampai kepadanya gitu ya, bin nazari as-sahih, dengan pengamatan yang benar, fihi di dalamnya, ila hukmi syar'i kepada hukum syar'i, ala sabilil qat'i, baik itu secara qat'i au zonni, atau secara zonni. Itu secara istilahannya. Nah, di sini Ibu ingin memaparkan definisi secara istilahannya ya tentang dalil. Mayustadallu ini adalah setiap sesuatu yang dapat memberi petunjuk. Kata ma di dalam bahasa Arab itu merupakan bagian dari lafzul umum atau lafaz umum. Maka dari itu diartikan ma ini adalah setiap sesuatu atau segala sesuatu, atau bisa juga sesuatunya aja gitu, sesuatu yang dapat memberi petunjuk. Ma yustadallu. Kemudian di sini ada bin nazari as-sahihi fihi, dengan pengamatan yang benar. Nah, binazar as-sahih fihi, dengan pengamatan yang benar.
kembali dengan yang tadi yang ma yustadallu, kata ma itu kan tadi merupakan lafzul umum, maka dari itu bisa kita simpulkan bahwasannya dalil itu nggak cuma satu tapi banyak gitu. Maka dari itu di sini menggunakan kata ma yustadallu. Akan tetapi gitu, tetapi bin nazar as-sahih fihi, dengan pengamatan yang benar. Bisa jadi nanti itu dalilnya benar, tapi ternyata pengamatannya itu dilakukan dengan cara yang salah. Jadi bukan hanya dalilnya saja yang valid atau bukan hanya dalilnya aja yang benar, tetapi harus dengan pengamalan atau pengamatan yang benar juga. Karena nanti kalau misalnya dia bukan dengan nazar yang sahih, meskipun dalilnya benar, ya tidak bisa dikatakan sebagai dalil. Misalnya ada orang gitu ya, ada yang mengatakan sholat itu haram gitu berdasarkan ayat fawailul lil musallin. Nah, coba ya, itu kalau kita lihat ya, kalau misalnya kalian coba kalian pahami, ada orang yang bilang sholat itu haram merujuk dengan ayat fawailul lil musallin. Di situ dalilnya valid, benar, itu dalil dari Al-Qur'an loh gitu kan. Tetapi pengamatannya orang ini itu nazornya ini nggak sahih gitu, pengamatannya itu tidak benar. Nah, kepada apa? Kemudian selanjutnya di sini ya, karena kita tadi pembahasan kita ini adalah di usul fiqh, maka ila hukmin syar'iyyin gitu kan, kepada hukum syar'i amaliyin, kepada hukum syara' amali. Amali itu apa sih? Amali itu ya praktisnya, prakteknya, atau ya perbuatan, kepada hukum syara' amali atau hukum syara' yang sifatnya itu praktis atau perbuatan gitu ya. Nah, yang mana usul fikih ini merupakan pondasi dari fikih gitu ya. Fikih itu adalah kan ilmu yang kita bisa memahami di dalamnya hukum-hukum syar'i gitu ya, dari perbuatan-perbuatan manusia. Jadi kajiannya itu lebih spesifik ya. Usul fikih dengan fikih itu kajiannya usul fikih itu lebih spesifik, yaitu membahas gitu ya kaitannya dengan perbuatan manusia. Sehingga nanti dalilnya pun ya sama spesifik juga gitu. Nah, kemudian selanjutnya itu ala sabilil qat'i awizzonni. Ini adalah kesimpulan gitu ya dari hukum syari amalinya itu, dia dengan jalan atau dengan caranya itu baik yang qat'i atau zonni. Sudah pada tahu ya tentunya tentang kata qat'i sama zonni. Qat'i ini berarti ya di dalam artian secara fikih dan usul fikih itu artinya adalah pasti. Kemudian zonni itu ya memang artinya adalah zon, sifatnya itu masih dugaan. Sifat qat'i ini maksudnya itu dia artinya gitu ya, sifat berarti dia itu absolut. Qat'i itu udah pasti, tidak akan menimbulkan perselisihan di dalamnya. Jadi dalilnya sudah pasti qat'i ya. Pasti hukumnya diterima, maka nanti dari situ ya udah jelas dalilnya qat'i, tidak akan ada yang menentang atau tidak akan ada terjadi pertentangan di dalamnya. Nah, sedangkan kalau yang zon itu tadi kan artinya sifatnya itu dugaan gitu ya, masih bersifat dugaan atau prasangka, atau dalam bahasa EYD-nya itu masih bersifat relatif. Maka untuk yang zon ini akan sudah pasti gitu ya, di dalamnya itu akan menimbulkan perselisihan atau masih ada pertentangan di dalam dalil yang zoni ini, sehingga nanti ada yang kalian akan tahu gitu, ada yang namanya dalil qat'i, juga ada yang namanya dalil zoni. Nah, yang qat'i itu tadi dia udah absolut sifatnya gitu, pasti diterima dan tidak ada pertentangan. Kemudian kalau yang zoni ini karena sifatnya masih relatif dan masih bersifat dugaan, maka ya di dalamnya juga masih akan ada pertentangan atau perdebatan. Bahkan sebenarnya ya ada misalnya dalam satu ayat itu
kesimpulan hukumnya itu dia bisa jadi tuh dalam satu ini ya, dia bisa berupa yang qat'i dan juga bisa berupa yang zonni. Contohnya itu seperti di ayat wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala kalian. Nah, sebagaimana kita ketahui yang namanya mengusap kepala itu merupakan syarat sahnya wudhu gitu ya. Nah, di sini ini kan dalilnya qat'i. Tapi ternyata di sini juga terdapat zoninya, yaitu di mana coba? Bagian apa? Yaitu jumlahnya gitu ya, jumlah kepala, apakah yang diusap kepalanya ini seluruh kepala atau hanya sebagian. Nah, ini yang tadi ibu bilang, jadi dalam satu ayat pun, misalnya dalam ayat tertentu pun ada gitu yang sebenarnya dia tuh qat'i, tetapi dalam permasalahan yang lain ternyata dia juga zonni. Jadi disimpulkan dalam ayat wamsahu birusikum itu, mengusap kepala itu qat'i, tetapi batasan mengusap kepala itu adalah zonni. Sebenarnya kan di situ ada tadi ya, ayat itu wamsahu birusikum. Nah, ada huruf ba yang disitulah menjadi timbul gitu ya perdebatan batasan atau tadi jumlahnya tuh apakah seluruh kepala atau hanya sebagian. Makanya Bu ulang, di dalam wamsahu birusikum mengusap kepalanya itu qat'i, tetapi batasan segimana atau sampai mana mengusapnya itu adalah zonni. Oke, nah ini adalah untuk slide yang terakhir, yaitu tentang pembagian atau klasifikasi dari al-adillah syar'iyah. Yang mana al-adillah syar'iyah itu secara yang paling masyhur ya gitu, yang paling dikenal di dalam usul fikih itu terbagi menjadi dua. Dalil syar'i itu ada yang al-muttafaq 'alaiha, yang sudah disepakati. Kemudian ada al-adillatu al-mukhtalafu fiha. Nah, berarti untuk yang satunya lagi ini adalah dalil yang masih diperdebatkan. Maksudnya apa yang sudah disepakati? Jadi dalil ini sudah disepakati bisa dijadikan sebagai hujah, tidak ada perdebatan di dalamnya, yang namanya mutafak, sudah disepakati. Kemudian kalau untuk al-adillah al-mukhtalafiha, ini dalil yang di dalamnya itu masih terdapat perselisihan dan perdebatan, bisa atau tidaknya dia menjadi hujah syar'i gitu. Oke, untuk al-adillatu asyariyatu al-muttafaq 'alaiha arba'atun. Jadi dalil syar'i yang disepakati oleh para ulama itu ada 4, dan ini memang kebanyakan di buku-buku usul fiqh itu memang 4, walaupun memang ada juga gitu di buku usul fiqh yang lain itu hanya 3. Tapi kita ambil yang paling banyak ya ditulis itu. Yang pertama jelas al-adillah syar'iyyah al-muttafaq 'alaiha, dalil syar'i yang disepakati oleh para ulama. Yang pertama ini adalah Al-Qur'an. Kemudian yang kedua ada as-sunnah an-nabawiyah. Nah, di kalangan masyarakat kita itu mereka kebanyakan masih menganggap kayak dalil syar'i, dalil itu hanya Al-Qur'an dan hadis aja gitu. Mereka tidak menganggap yang lain sebagai dalil. Padahal sebenarnya kalau dalil yang disepakati oleh para ulama itu ada 4. Jadi selain Al-Quran dan sunnah nabawiyah atau al-hadis nabawiyah, ada yang ketiga itu adalah al-ijma'. Kemudian yang keempatnya itu al-qiyas. Nah, nanti kita akan bahas ini, kita akan kupas satu persatu dari Al-Quran, kemudian sunnah nabawiyah, al-ijma' dan qiyas. Oke, untuk yang wal adillatu al-mukhtalafu fiha, dalil yang masih diperdebatkan atau diperselisihkan kehujahannya, sanabhasu fima ba'd. Kita akan membahasnya nanti ya, tentunya setelah selesai membahas dalil yang 4 yang di atas ya, adillatu syar'iyah yang 4 di atas. Tapi kita sebutkan ya, ini hanya beberapa aja. Jadi di dalam beberapa, maksudnya di dalam banyak buku usul fiqh itu tentang dalil mukhtalaf sebenarnya bermacam-macam. Ada yang mengatakan sittah 6, terus ada yang bilang juga 7, ada juga yang mengatakan 8, dan ada juga yang lebih dari 8, lebih dari 9 itu juga ada gitu dalil yang mukhtalaf. Tapi di sini Ibu hanya menyebutkan beberapa saja.
Di antaranya dari dalil mukhtalaf itu ada al-istihsan, kemudian ada al-maslahatul mursalah, selanjutnya ada al-istishab, kemudian al-urfu, ada madhabus sahabi, syara'u man qablana, dan ada sadduz zara'i. Insyaallah nanti ini juga akan kalian pelajari. Baik. Taib, hadza huwa minni, hadza ma syarahtu lakun walakum jami'an. Semoga bisa dipahami. Apabila ada yang masih belum paham, silahkan ditanyakan ke gurunya masing-masing. Syukran ala husni ihtimaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjakan tes pemahamannya ya sebagai absensi.